Kalau kata Imam Ghazali, engkau tak suka menengok saudaramu itu dapat nikmat. Ingat Bapak Ibu, engkau tak suka menengok saudaramu itu, tetanggamu itu, kawanmu itu, jiranmu itu dapat nikmat, maka itu negerimu baru 50%. Apa yang ada sama orang tak ada sama dia, tak tenang lagi dia dalam hidup ini, bernapas pun sudah mulai sesak. Tidur terganggu selera makan pun hilang. Mati rajinnya sudah sungguh luar biasa. Hatimu sedang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Tuhan menanam pohon kapu, janganlah tanam di samping pohon salam. Dari cara Bapak Ibu nampaknya masih mengantuk, maka sangat kurang semangat menjawab salam. Ibu-ibu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, alim bersama kita Bapak Ibu pada subuh ini, guru-guru kita yang mulia, Wan Guru Mursyid juga turut hadir, dan seluruh para alim, para ulama kita, ketua gerakan sholat subuh berjamaah, Abang Ganda, Ustazna, Dr. Ibnu Desman, SKG MPDI, dan seluruh rekan-rekan sahabat dakwah, terutama pejuang-pejuang subuh ini, kita doakan semoga para pejuang-pejuang ini dipanjangkan Allah dan Allah berkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, didik mama, kaum muslimin muslimat, tamu-tamu Allah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hanya doa kami sampaikan kepada Allah. Semoga kebersamaan kita pada subuh ini menandakan bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah ridha menempatkan kita semua besok kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak sendiri kami hari ini, Abang dan Desman dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu, kami dari Gunung Batu bertiga. Yang pertama, Bapak Ibu, saya perkenalkan yang pakai belangkon ini, manajer dakwah kita, Bapak Muhammad Yusuf Prasetyo MA. Masih lanjang Pak Ustaz? Masih, itu orangnya ganteng dan masih muda, soleh dan. Yang kedua, Bapak Ibu, bersama dengan kami, kalau Bapak Ibu sering kata Ustaz Ali Ansori, kami ini Ustaz kondang, sebenarnya tidak kondang-kondang. Apalah seorang Ustaz Angkuti ini, orang-orang tahu dan ilmu yang sangat terbatas, disebabkan gara-gara ada orang-orang soleh yang mengelilingi. Bahasa orang sekarang, hilanglah Bapak Ibu. Yang
memviralkan itu tim kita inilah Pak Yusuf bagian secara langsung suruh ini tinggal tidak report dicatat orang Pekanbaru, maka tidak bisa disiaran. Yang ketiga, kami bersama dengan Bapak Polisi kita ini, Bapak Rodi Kusuma Putra SKMH. Beliau ini tinggalnya di Ujung Batu, Bapak Ibu, dinasnya di Polres Rokan Hulu. Ini beliau yang di depan saya ini, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, seorang polisi S2 lagi, masih muda energi, tapi beliau tawadhu, senantiasa membersamai dua sekarang YouTube kami. YouTube saya ada di kaca mobil, UJR channel, subscribe, like, and share. Itu yang pertama. Yang kedua yang agak banyak subscribe-nya itu YouTube-nya Bang Putra ini, RK Potret. Nanti Bapak Ibu bisa terus ikuti channel ini, insya Allah barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Disitulah Bapak Ibu baru saya sadar bahwa bagaimana dulu kita hari ini kita selalu butuh kepada orang lain. Siapapun kita hari ini kita butuh kepada orang lain. Karya kita butuh kita sama orang miskin. Punya jabatan kita butuh kepada rakyat. Pengurus masjid kita butuh kepada jamaah. Imam kita butuh kepada makmum. Baru hari ini mulai saya menyadari bahwa alangkah ketika hebat seseorang pun kalau tak ditolong oleh orang lain, kita bukan siapa-siapa. Maka kita hanya beda-beda saja profesinya Bapak Ibu. Ambillah sesuatu amal yang menonjol yang bisa mungkin memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tak bisa berceramah, merekam bisa. Merekam tak bisa, ceramah tak bisa, ada kajian hadir. Hadir pun tak bisa Pak Ustaz, dengarkan live streaming. Itu pun tak bisa Pak Ustaz. Mandi saja ada di itu. Ada di harapan. Jika Tuhan menangkap malam ditangkaplah di pinggir kali. Bapak Ibu yang kita tadi menjawab semangat menjawab salam, coba nanti Bapak Ibu kita tes sholawatnya kembali sekali lagi. Anak tahu Bapak Ibu bersemangatnya subuh ini kita tes dulu, ibu-ibu dulu. Saya mau tes dulu soal orang pasir pengaraya. 1, 2, 3 ya. Allahumma sholli. Kurang semangat itu, sudah direkam dulu. 1, 2, 3 ya, apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala waliha. Semangat tuh. Sifaingan wa nuril absari wa niyatika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu kurang semangat, berapa kali? 1, 2, 3 ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shawihil bushra salatan tubashiruna biha wa lana wa aulanana li jami'il masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina yaumil akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Rafiq salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih Bapak Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan semua Bapak Ibu masuk surga semua besok. Amin. Mudah-mudahan lebih cepat yang ceramah ini dan masuk surga dari Bapak Ibu. Amin. Amin. Kaji kita Bapak Ibu pada subuh ini ada sebanyak 5. Habis yang 5 ini nanti ada lagi penyampaian dari Amaganda Dr. Yuri Esman. Saya dikasih waktu 6:05 karena isyraq 6:10. Saya 6:05, beliau nanti 5 menit kurang lebih menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu. Habis itu Bapak Ibu sholat sunnah isyraq, kemudian jangan lupa kita makan bersama. Yang penting, jangan boleh lupa makan bersama. Ada sampaikan pengurus tadi. Betulnya itu ada kan? Makan. Insyaallah. Orang muda yang menjawab yang baik. Ada kata? Ada. Nama Bapak Ibu. 5 kebanyakan Pak Ustaz. Insya Allah tak Bapak Ibu. Ini kondisional tergantung. Kalau Bapak Ibu semangat saya sampaikan 5. Kalau Bapak Ibu saya nanti kemana 2. Dan begitu sekarang. Penting 5. Kenapa harus 5 Pak Ustaz? Karena sekarang agak sulit tidak menceramah ini. Karena bupati calonnya sebanyak 5 harus disampaikan 5. Apa sebab? Nanti awak menyebut 1 salah, 2 salah. Jadi awak pilihkan saja. Nomor 1 awak sebut, 2 sebut, 3 sebut, 4 sebut, 5 sebut. Dan ada celah orang lagi menuju ke laut besok dari 5 yang disampaikan. Jelas Bapak Ibu? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi syadaidah. Orang yang beriman itu kata Rasulullah, dia berada Bapak Ibu di antara 5 kesulitan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita berada dalam keadaan yang 5 ini Bapak Ibu, berarti kita di dalam keadaan memang sulit dikatakan oleh Rasulullah. Kata kuncinya selain dari yang 5 ini, bersih hadis ini, itu Bapak Ibu sebenarnya tak sulit, cara pikir kita saja yang sulit. Kalau selain dari yang 5 ini nanti Bapak Ibu lewat hadis ini, itu hanya kita saja yang mempersulit. Jangan-jangan karena cara berpikir kita yang memang sulit Bapak Ibu. Yang pertama, ini mulai Bapak Ibu, tidak bisa dinaikkan, harus pakai jari kan? Yang pertama, nomor 1, bukan Bapak ini, tapi maksud. Kena juga di bawah kita sudah tidak? Tidak kan? Aku sebut satu-satu ini. Nomor 1, kesulitan bagi orang beriman itu mukmin yahsunuhu. Orang yang beriman itu senantiasa dia dimanapun hidup Bapak Ibu, ada selalu orang-orang yang menghasutnya, yang membencinya, atau orang-orang yang senantiasa apa bahasa pasirnya hasut di Bapak Ibu dan dengki. 1989 Ustaz Rakuti lahir di kampung kecil namanya Sipurna, Kabupaten Padang Lawas, 2,5 jam dari sini. 1989
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Masuklah saya SD Bapak Ibu. Kelas 1 SD udah jumpa saya hadis ini. Memang betul kata Nabi, dimanapun hidup akan ada orang dengki. Naik kelas 2 SD, bertemu lagi dengan kawan-kawan, ada juga yang memang tak suka sama dia. Juara 1 salah sama dia. Dia bilangnya karena anak guru, karena kalau ayah dulu guru SD. Karena anak guru makanya dapat juara katanya. Salah juga orang dengki. Sampai tamat SD ada orang dengki saya jumpa. Kemudian lanjut saya masuk pesantren Kesikuan pada Lawas 3 tahun. Ada juga orang dengki 3 tahun itu saya. Habis itu 2006 pindah lagi ke Kampung Hasanah, Manggis, pada Sultan, pada Lawas. Habis itu pun jumpa juga dengan orang dengki. Lanjut lagi ke Mustofawiyah 2007, jumpa juga di sana orang dengki. 2008 kuliah ke Medan, jumpa juga orang dengki. 2013-14 saya kerja puskesmas 74 Sosa, jumpa juga saya orang dengki. 2015 Bapak Ibu saya merantau juga ke 74, tetap jumpa juga orang dengki. Ceramah ke Pekanbaru jumpa juga orang dengki. Ke Sumbar juga jumpa orang dengki. Yang tak tahu saya hari ini, apakah di Pasir Paharayan ada orang dengki atau tidak? Nah, Bapak Ibu jawab. Di Pasir Paharayan ini adakah orang dengki atau tidak? Ada kan yang ada. Yang mendengki pedagang biasanya adalah pedagang. Yang mendengki pejabat biasanya adalah, yang mendengki ketua samping biasanya, yang mendengki ketua masjid biasanya. Tak mungkin dengki ketua masjid samping masjid Fauzan. Tanya Bapak Ibu jauh dengan tulus ikhlas. Yang dengki sama ustaz itu adalah yang dengki itu biasanya karena satu frekuensi, satu level, dan itu dianggap saingan. Ini sudah menjadi fitrah pada dalam kehidupan. Pak Ustaz, ya, apakah kalau orang mendengki kita itu bahaya? Tidak. Yang menjadi kaji hari ini, biarlah kau hidup di tengah-tengah orang yang selalu mendengkimu, pastikan kamu jangan pernah dengki kepada orang. Kalau orang banyak dengki sama kita, alhamdulillah, di dunia memang nampak kita ini, mohon maaf, selalu direndahkan. Di dunia nampak kita dilecehkan, nama baik kita hancur gara-gara kedengkian orang. Betul Bapak Ibu. Tapi ingat kata Nabi, iyyakum hasad, jauhi kamu sifat hasad, sifat dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya penyakit dengki itu yaqulul hasanat, dia akan memakan pahala-pahala kebaikan. Kama taqulun narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Ada, mohon maaf Bapak Ibu, kayu sudah mulai takut, kemudian datang disinar matahari kering, Bapak Ibu sulut pakai api, habis kemudian tunggu tadi terbakar, kemudian datang pula angin ditiup, habis. Kalau ditanya orang, mana kemarin ada tumbuh kayu di sini, orang akan berkata, tidak pernah ada di sini tumbuh kayu. Ada, kata ibu ini, tak ada. Mana yang paling diterima? Bahwa ketika dia melihat tak ada, dia akan bertahan tidak ada. Begitulah orang-orang yang rajin sholat, begitulah orang-orang yang rajin nikmat, yang sudah berangkat haji, berangkat umrah, yang sering berzikir kepada Allah, tapi tak bisa hati bersih dari penyakit hasad, tak suka menengok orang lain dapat
dengki. Sejauh ini Bapak Ibu mana lebih bagus? Didengki orang atau mendengki orang? Nanti bukan jangan sama saja aja. Sejauh ini mana lebih bagus kita didengki orang atau kita yang mendengki orang? Jadi mulai hari ini yang sudah rajin sholat subuh, asal jumpa orang mendengki, cukup kau bilang saja, dengki ando, bisa tidak? Allahu Akbar. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang akan berpikir hari ini, dengki itu Pak Ustaz menyakitkan. Asal ada yang berubah sama aku tak suka dia, rajin aku ke masjid karena masalah dulu tak baik, orang itu cemeh, orang itu bisik-bisik, sakit hatiku Pak Ustaz. Demi Allah, biarkan saja dia sedang mendengkimu, karena dia sedang mentransfer pahala ke kita. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ada dua tingkat dengki ini rupanya. Yang pertama kata Imam Ghazali, dengki itu 50% dan dengki bisa menjadi 100%. Oh, bisa juga begitu Pak? Bisa Bapak. Jadi bukan saja amal yang bisa Pak 50%, 100%, bukan Bapak Ibu. Dengki pun bisa. Bapak Ibu mau nggak biasa-biasa tahu bagaimana cara mendengki orang level 50 dan 100? Mau? Kalau nggak mau Bapak Ibu sudah jelaskan bulan kita dari mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak supaya apa terjadi? Kalau kata Imam Ghazali, engkau tak suka menengok saudaramu itu dapat nikmat. Ingat Bapak Ibu, engkau tak suka menengok saudaramu itu, tetanggamu itu, kawanmu itu, jiranmu itu dapat nikmat, maka itu dengkimu baru 50%. Apa yang ada sama orang tak ada sama dia, tak tenang lagi dia dalam hidup ini, nafas pun sudah mulai sesak, tidur terganggu, selera makan pun hilang, mati rajinnya sudah sungguh luar biasa. Hatimu sedang dengki. Kata Imam Ghazali, kau tak suka menengok saudara beriman, 50% sudah ada dengki dalam hati. Bagaimana kau sudah mengkomplitkannya supaya 100%? Karena Imam Ghazali, wa hubbu zawaliha, engkau suka dan bahkan kau berusaha supaya nikmat yang diterima saudaraku yang tak kau suka tadi, wa hubbu zawaliha, kau akan suka ketika nikmat itu hilang dari padanya. Sengaja dia panggil Yesman sholat hajat tahajud malam ini, berbulan-bulan tak tinggal tahajudnya. Gara-gara apa? Gara-gara tetangga baru beli tidur. Itu salahnya. Apakah doa dia Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad? Nah itu tadi doa dia. Doa dia kepada Allah, dia angkat tangannya. Ya Allah, aku tahu yang orang ini orang baru di Pasir Pamarayan belum lama tinggal. Petang tengok banyak petang tinggal di sini. Mentang-mentang ada duit, tahu aku kredit yang mobilnya itu ya Allah. Apalah masalah sama bapak ibu kalau berkredit. Tapi memang dasar dengki begitu. Karena aku tahu mobil itu kredit ya Allah. Aku tahu dia kalau beli kebun sawit 2 hektarnya di daerah sebelah sana kayak di sana. Ya Allah, kirimkan orang-orang yang beninja supaya jangan panen sawitnya itu. Kalau sawitnya tak panen, tak bisa dia angsur kredit mobilnya. Dan kalau tak bisa dia angsur leasing akan datang menarik dan hilang nikmat itu. Baru nanti nak tidurku kembali ya Allah. Amin kata dia. Itulah doanya tahajud Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu seperti itu dengkinya. Ada kan ya? Karena waktu sama di masjid Bapak Ibu bilang aja menyenangkan hati Ustaz. Tidak ada Pak Ustaz itu yang menyenangkan. Allah Akbar. Tapi ini real dalam kehidupan, begitulah orang di Bapak Ibu. Asing dan senang menengok orang dapat nikmat. Apalah salahnya kalau saya ini dikasih Allah nikmat, Ustaz Hasbi dikasih Allah nikmat, panggil
takdir Allah sudah berlaku. Jadi Ustaz nggak ada dengki sama Ustaz Idesman, ngapain aku dengki? Nggak ada Ustaz dengki sama Pak Putra di polisi, ngapain aku dengki? Apa sebab kaji simpel saja? 5 kami adik-adik kandung dengan ayah yang sama, dilahirkan dari satu rahim yang sama. Jangankan aku dengan yang beda ayah beda ibu, yang satu ayah satu ibu pun beda dibuat Allah rezekinya. Betul Bapak Ibu? Padahal ayah kami sama, omak kami sama, tak sama rezekinya dibuat Allah. Saya alhamdulillah itulah rezeki saya. Adik saya agak susah sedikit, itulah rezeki dia. Abang saya agak kaya sedikit, itulah rezeki dia. Wajarkah aku iri menengok saudaraku? Tidak. Wajarkah aku iri menengok saudaraku yang tidak satu rahim denganku? Tidak. Apa sebab? Karena yang satu mohon maaf perut kelahiran pun dan sama dibuat Allah rezeki kita Bapak Ibu. Jadi bersihkan hati ini dari penyakit hasad, dari penyakit dengki Bapak Ibu. Bagaimana Pak Ustaz supaya bisa ini betul-betul bersih? Caranya gampang Bapak Ibu. Gimana caranya Pak Ustaz? Terapi dulu hati ini. Asal saudaramu dapat nikmat, usahakan engkau ikut merasa bagaimana dia dapat nikmat itu. Begitulah gembiranya yang kita rasakan. Kalau di bawah hati yang bersih itu tetangga pun enak tuh Bapak Ibu. Awas sudah puluhan tahun tinggal di pasir, jangankan beli mobil, rumah pun masih mewah-mewah. Datang anak kemarin, alhamdulillah bagus rezekinya. Baru menikah bisa dia beli mobil. Awak udah berkah di sini tak beli mobil. Tanam setan, jangan-jangan punya tuyulnya dia itu. Aku sudah mengaji, percaya aku tuyul itu. Kalaulah hatimu bersih, rumah sakit umum Pasir Pengarayan dari sini agak jauh sedikit. Kalau hati bersih bertetangga, saudaramu itu dapat mobil baru, mestinya kau juga ikut wajah bersih dan berdoa kepada Allah. Terima kasih ya Allah, tetanggaku sudah beli mobil. Bisa jadi nanti karena aku sudah tua, jam 3 menjelang subuh bulan asal uratku, tak perlu sibuk-sibuk mencari beca lagi di simpang. Tinggal ketok rumahnya, tolong antarkan aku ke rumah sakit umum Masjid malam hari ini. Udah berkah ini, tolonglah. Tak mungkin tetangga tak mau mengeluarkan mobil baru lagi. Dan Bapak Ibu kalau bersih hati, alangkah indahnya punya tetangga orang kaya. Tapi kalau hati busuk Bapak Ibu, itu gimana caranya supaya nikmat itu hilang? Asal keluar mobil itu kita ada Pak. Supaya bocor pada supaya tahu rasa tetangga potensi. Bapak Ibu, tantangan terberat orang beriman adalah dimanapun kau ibu bapak keluarga tinggal, maka orang ini akan senantiasa menyintaimu. Apakah semua orang Pak Ustaz? Tidak, tapi akan selalu kau bertemu dengan mereka. Tak percaya dulu ceramah seorang putih, baca hadisnya nanti Bapak Ibu. Datang berjumpa dengan orang ini, datang ke masjid orang ini. Bapak yang ada tua-tua ini, kalau sering kopi dan tempat tinggal, ingat Bapak Ibu ceramah ini. Kemana pun kita pergi, rupanya selalu ada orang yang mendekati kita. Itu nomor 1. Kalau 10 menit lagi Bapak Ibu, nomor 1 angkat lagi, kencang lagi. Nomor 2, saya akan menyebut pilih nomor 2. Nomor 2 kajian ini, mukmin yasulu nomor 1, wa munafikin yaqtiluhu, akan kau bertemu tantangan orang-orang beriman, orang-orang munafik yang selalu memusuhi. Yang terkenal hari ini Bapak Ibu, orang munafik ini populernya cirinya ada 3. Dalam hadis Nabi itu ditambah 1 lagi, 3 tambah 1 4. Yang 3 ini banyak selamat, 1 ini banyak terjebak. Ayatul munafiq salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia bercakap ada selalu dalam cakap itu dusta. Hati-hati, jangan semua dicakapi kalau tak penting kali. Ada manusia di kadang kalau sehari tak bohong dia hitam selera makannya. Idza hadatsa kadzaba, itu ciri orang munafik.
Wa iza wa'ada akhlafa, kalau suka dia nih buat janji, nanti habis berangkat subuh mancing kita ya, oke berangkat. Tiba jam sekian ditentukan, ditelepon, dari berangkat, dan dia nih mana satu dia, nabi suka ingkar janji. Wa iza tumila khana, kalau dikasih dia amanah dia khianat. Ini pun luar biasa nih. Ini momen-momennya pasti nih bertemu yang tiga ini. Jangan sampai tim sukses ini menghalalkan segala cara, mati-matian membela satu pasangan, dihalalkannya semua. Kadzaba. Dusta. Hati-hati. Anak sepuluh janjinya terpenuhi pula. Bapak ya. Sedikit lagi Pak. 10 menit. Hati-hati, jangan semua dicakapkan dia pun mau mati-matian membela seseorang. Nanti kalau dibela ini kemudian dia mohon maaf dulu, belum tentu yang dulu ini mohon maaf peluang besarnya karena dimulai dari kebohongan. Nanti pada akhirnya setelah dulu apa kata Nabi yang ketiga? Wa izzatu minahona. Kalau dia dikasih amanah dia berkhianat karena diawali dari tim pembohong. Nanti kita dapat jabatan pun dikelilingi oleh orang pembohong. Maka kemudian dia pun salah menggunakan jabatan. Itu yang disebut dengan orang munafik. Ada jabatan di pundak tapi tak berfungsi sesuai dengan akal sehat, tapi sesuai dengan pesanan-pesanan. Iza hadatsa kadzaba, orang yang selalu mohon maaf kampanye dusta. Dalam kita diajari orang-orang tua kita, tetua kita, guru-guru kita, berkampanye ataupun mungkin menyampaikan maksud dengan cara yang elok. Apa bahasa adat kalau kita elok baik? Nyalakan lampu apa? Jangan padamkan lampu orang. Sudah selesai. Yang mau nampak ini yang luar biasa. Ini akan kena ini karena tahun politik masuk lagi. Apabila mereka itu bermasalah, bertengkar, maka dia selalu ingin melampaui batas. Asal tersinggung sedikit, tidak pernah sepadan dia lakukan ketersinggungan. Para orang kami Medan, dibilang orang bahasa kasar yang apa itu? Kami, ada orang semuanya, dia malas. Apa kami? Sepadan. Tapi ada orang hari ini Bapak Ibu, kami kata orang dalam makna ejekan. Iya kata dia. Dan dibalasnya kambing itu disebut dengan ihsan. Itu perangai sifat Nabi. Diejek orang dia tak balas sesuai dengan ejekan karena dia tahu orang yang mengejek di sana itu bodoh. Saya tak mau ikut bodoh. Tapi Pak Ustaz diejeknya saya ejek sepadan. Boleh Pak Ustaz. Batas keimanan sepadan dia. Zalim dibalas dengan kezaliman. Mana yang sifat orang beriman itu Pak Ustaz? Mestinya zalim orang balas dengan akhlak yang baik. Ketika orang membicarakan keburukan awak, jangan awak bicarakan keburukan dia balik. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau orang bicarakan keburukan kita, malah yang kita sampaikan adalah kebaikan orang itu supaya hadir. Dijelek-jelekkan kita, pas giliran kita naik-naikkan namanya. Manusia diri dia Bapak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak menceritakan sejarah kami di Bapak Ibu kami masyhur. Berapa kali Nabi bangun masjid yang dibuka oleh orang Yahudi. Saking dia apa yang dilakukan Nabi? Datang Nabi menjenguk. Apakah ketika Nabi datang menjenguk kemudian dia caci maki? Walat kawan walat. Waktu sehat belum hanya menjenguk. Sekarang kau sakit kau rasakan kan? Apa Nabi ngomong begitu? Tidak. Begitu Nabi datang, dia hanya menyebabkan makanan. Terenyuh hati Yahudi dan kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Sampai ke level iman awal seperti itu. Belum. Kalau biasanya musim-musim politik seperti ini, ingat, jangan terjerumus kepada orang munafik. Kalau yang tim sebelah sana sudah mulai ngecek, jangan kalau ngecek. Kalau tim sebelah sana mulai menjelek-jelekan, jangan ikut menjelek-jelekan. Jadi semana maksudnya Pak Ustaz? Mereka menjelek-jelekan awak, malah awak perbaiki diri kita menjadi introspeksi diri, baru kemudian tidak apa-apa. Kejelekan
kemudian dia nanti akan kembali kepada diri mereka sendiri. Itu apa? Makanya penting memang usulan kabinet Islam harus ada calon-calon SSP akbar di semua, supaya mereka dengar sama-sama. Besok siapa punya menang supaya enak pula SSP yang mengumumkan bahwa itu pemimpin awal itu beragam salah super berjamaah. Karena ini pasti akan datang kepada Nabi yang bilang, wa munafiqin yang begitu, orang-orang munafik yang akan memusuhi dia akan tetap akan berdatangan. Orang yang sakit hati, orang yang mungkin tak tersampaikan aspirasinya, itu akan berjuang dia menjadi mencegah dalam perjuangan kita. Dia akan menggunting dalam lipatan. Ditaruh di belakang menangkap dia, ditaruh di depan menembak dia, ditaruh kiri kanan mengikut dia, taruh di atas menguncang dia. Kapan baiknya baik? Ada baiknya baik. Lalu bagaimana nih Pak Ustaz? Kalau orang munafik kepada kita, biarkan saja, itu urusan dia dengan Allah. Targetnya bagaimana kita semua sepakat orang mendengki kita, biarkan saja, penting awak jangan jadi orang mendengki. Biarkan orang munafik itu bertebaran, munafik bermuka dua, pura-pura manis di depan awak, tapi sebenarnya hati dia khianat ke awak. Biarkan saja, yang penting awak jangan jadi orang munafik. Ini Bapak Ibu tak semua harus memberikan kami nasihat, karena nampak ya dalam umat awak ini, selain Bapak Ibu manusia ini sangat pandai yang memoles segala hal, sehingga kadang-kadang yang halal bisa menjadi sama-sama, yang haram bisa dia halalkan. Yang penting perut kenyang dapat tujuan. Dua Bapak Ibu harus waktu biasa 5 miliar minta tolong ya si kita nomor berapa Bapak Ibu? 3. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3. Wa kafirun yuqatiluhu, dan cobaan ujian terberat bagi orang beriman adalah orang-orang kafir yang senantiasa ingin memeranginya. Perang secara fisik Palestina, Israel sudah nampak sampai detik itu. Orang pasti tak diperangi dengan fisik, tapi budaya sudah sampai hari ini. Bersihkan Bapak Ibu, awak baca-baca terus surah Al-Fatihah supaya awak kenali musuh awak ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau baca-baca Bapak Ibu dalam tafsir, jalan orang-orang yang tidak kau ridhoi ya Allah, jalan orang-orang yang dua ini yang dimurkai Allah, disebut namanya dengan al-maghdub, yang kedua dhalin. Maghdub, dhalin, dua-duanya artinya sesat. Tapi kalau Bapak Ibu tengok misi yang dua ini, dua-duanya di Bapak Ibu luar biasa jahatnya. Siapa yang maghdub, siapa yang dhalin, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan tersinggung Bapak Ibu yang harus disampaikan. Kalau orang Nasrani itu misionaris, tak suka yang Ustaz Rangkuti disampaikan di beragama Islam, harus murtad kalau dari agama, harus menang. Itu namanya Nasrani. Apakah itu yang ditakutkan hari ini? Ditakutkan juga. Mulai pendangkalan akidah hari ini Bapak Ibu. Kalau panjang waktu ini, guru-guru saya, tolong kuatkan kembali zakat itu supaya bisa mengentaskan keadaan waktu ayat kubran. Banyak orang-orang lapar gara-gara fakir. Dia katakan akidahnya, maka dia murtad dari kafir. Gak ada rasanya di pasir di Ustaz. Jangan Bapak bilang kalian 16 kecamatan Kabupaten Logan Hulu, berapa banyak di pikiran saya gara-gara masalah perut, kemudian murtad. Kerjaan siapa? Nasrani. Tak usah kau ingin lagi, tak usah kau ada dari yang penting
sekali saja kita berangkat setiap bulan 20 kilo beras. Yang penting ucapkan passwordnya. Cuma 20 kilo, mana bisa? Telur sepakat. Masih gede juga jadi. Tambahlah minyak goreng 2 kilo. Tiap bulan ya, tiap bulan. Oke, katanya. Bulan. Siapa ini? Orang-orang yang suka kenyang perutnya, yang duitnya banyak, maka kemudian dia sudah berusaha sukses. Apa kerjaan Yahudi? Kata Nabi, orang-orang kafir ini akan terus mengurangi hidup paling berat dalam hidup orang beriman. Apa misi orang Yahudi? Biarkan dia tetap agamanya Islam, biarkan dia tetap berangkat sholat subuh berjamaah, biarkan dia pergi majelis tabligh, biarkan dia bertahlil, tapi usahakan supaya dia hidup makan riba. Bapak Ibu, jangan takut bilang. Biarkan dia tetap Allahu Akbar, tapi di perutnya riba. Biarkan dia tetap ikut sholat berjamaah, tapi yang dia stopkan ke anak bidiknya adalah hasil riba. Siapa mereka ini Bapak Ibu? Orang Yahudi. Dia tak peduli apa agama kita hari ini, yang penting gayanya harus ikut gaya ini. Mana yang dijaga Bapak Ibu? Nasrani apa Yahudi? Mana yang dijaga Bapak Ibu? Dua-duanya jahat, dan mereka pun dalam Quran saling tak pernah mengakui kejahatan itu. Orang Yahudi berkata, ada agama Nasrani juga. Orang Nasrani berkata, ada orang Yahudi juga. Mereka saja berusaha bertekad Bapak Ibu, tapi awak di tengah-tengahnya terjebak. Banyak orang yang tanggal akidahnya karena ada memang mereka yang menginginkan bahwa tetap Islam Nasrani. Banyak orang-orang yang menginginkan bahwa tetap ramai sholat subuh berjamaah, tapi jangan sampai ada yang lolos. Mobilnya harus pakai riba. Baju yang mereka pakai harus dengan riba. Makanan mereka harus dengan riba. Maka kita kehilangan berkah. Berapa banyak orang tua yang hari ini menangis kalau mengantarkan anak ke pesantren, antar pagi Selasa, pulang siang Selasa. Udah kubayar dari SPP, kita sudah kubayar, kemudian bulannya pun 2 bulan ke depan sudah kubayar. Kenapa kau balik? Begitu jumpa Ustaz itu ya, dibacakan ayat Quran di mana sekolahku betul. Wantara kau saudara, saya murid kita 12 juta dah habis ayat ini. Daripada yang nanti jadi kerjaan sama yang pertimbangan hadis, kan pasang dia. Kalau tak ayat di sekolah, aku mau sekolah. Jadi semangat, kau mau di rumah saja, aku mau sekolah ya, tapi jangan ke pesantren. Inilah bermakna pakaian Quran itu hebatnya. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang halal dengan yang haram, hak dengan batil. Karena kita akan pernah jumpa. Maka Nabi sebut dalam hadis Arba'in Nawawi itu, fa innal halala bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal jelas, haram jelas, di antara halal haram mutasyabihat, itu yang kita sering menyebutnya dengan subhat. Kalau anak biasa dibesarkan dari hasil riba, dimasukkan dia ke pesantren, maka karena di badannya ada barang haram, Al-Quran yang suci ini takkan mau masuk ke otak anak, bahasakan barang bedanya, membaldir takkan mau masuk. Ingat-ingat dari betapa kejamnya yang dua orang Nasrani, Yahudi. Kita empat. Wa nafsun tanasiku, nafsu yang senantiasa menjaga Allah. Apa kata Allah bin Khattab? Ada lagi yang orang sedasar orang ini. Kebanyakan yang syahid berdarah darah semua. Ada. Apalagi harus berjihad yang paling besar dari ini. Singkat saja dari sebut jihad nafs, melawan kawadah nafsu. Awalnya kalau nggak dibantu
ayo berangkat kita. Ini istighfar. Tak ada mobil pakai pantai berangkat kita. Allah Akbar. Rupanya ini nafsu luar biasa ajakan tantangan bagi orang beriman. Saya cuma kasih filosofinya ajakan guru kita begini Bapak Ibu. Nafsu awal ini Bapak Ibu. Tak ada pokok seperti macam seekor kuda jantan yang sangat sehat. Larinya kencang karena sehat. Jadi kalau kuda jantan ini larinya kencang, badannya tegap, sebenarnya bagaimana Bapak Ibu supaya bisa melambatkan lari kuda ini? Jawabnya, pakaikan dia beban. Kasihkan dia delman, akan melambat larinya. Kasihkan dia beban tambah 2-3 kali beras, melambat. Kasihkan lagi dia nanti 2 ton, makin melambat. Apa maknanya? Nafsu kita ini liar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana supaya dia jinak? Supaya dia tidak liar begitu saja. Semua mau dimakannya. Karena hawa nafsu dia yang bisa menjinakkan dia, kasih dia beban. Apa bebannya supaya dia jinak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bahwa dia kasih beban zikir. Kalau sudah dikasih dia beban itu, jinak dia. Udah mulai agak jinak dia, mulai lari dia lagi, kasih dia. Maka sering saya ingatkan Bapak Ibu, jangan sepelekan biarpun banyak orang menyepelekan sekecil apapun sunnah. Salah satunya habis sholat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang singkat mungkin diceritakan bagaimana orang ditegur Nabi, bagaimana orang habis sholat selalu berangkat. Apa yang mau minta lagi sama Allah? Dia ada keperluan lagi sama Allah. Paling tidak Bapak Ibu, siapa yang habis sholat fardu, dia bisa menyebabkan diri Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 33 kali 99 tambah satu lagi tahlil. La ilaha illallah dengan 100. Apa kata Nabi? Akan diampunkan dosanya biarpun sebanyak duit di atas lautan. Sekecil itu pun banyak menyepelekan. Membaca itu pun tak sempat dia. Kenapa? Nafsunya sedang lagi lari kencang, lihat yang hitam. Apa ruginya habis sholat itu udah zikir dulu, tapi kata nafsu jangan terlambat, kau nanti terlambat. Mau terlambat di mana? Rupanya sampai di teras dapat kawan kita ngobrol, habis kami zikir, kawan itu masih di teras. Lebih lambat dia di bawah. Bapak Ibu, sekecil itu awal ragai sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah. Komplit habis waktu nomor 5. Saya nanti nomor berapa? 5. Wa syaitanu yadilluhu, dan musuh terberat bagi orang beriman adalah setan yang selalu menyesatkannya. Setan. Mana itu lebih tua, setan atau jin? Bu, mana lebih tua, setan atau jin? Sama itu berbeda. Mana sama Bapak Ibu? Yang ada di Quran itu apa dalam surah An-Nas Bapak Ibu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana lebih berbahaya? Jin yang asli yang tak nampak wujud atau jin jelmaan yang manusia? Kalau jinnya, setannya itu adalah yang tak nampak, bacakan ayat kursi. Kalau jinnya sudah bentuknya manusia, kursi itu dilemparkan akan digigit saking dekatnya dengan kita. Karena dia adalah setan jelmaan dari manusia. Waspadalah Bapak Ibu, sebenarnya tak paling yang bertarungan ini. Kenapa Ustaz bilang demikian menurut kaji kita? Kalau nampak setan itu menggoda awak, bisa otot-ototan kepalanya. Dia nampak awak tak nampak dia. Tidak
Jika PSSP yang habis satu lagi hujan seperti masa pengganti besok memang Abu yang repot kata dia. Siapa yang ngomong tu? Laki. Langsung bacakan Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan kerutan. Dan memakai ini Ustaz berarti laki itu adalah sejenis jin menjelma jadi anu. Nauzubillah wa sampaikan 5. Waktu kami sampaikan. 1 sudah sampaikan, 2 sudah sampaikan, 3, 4, 5 komplit sudah sampaikan. Tentang Bapak Ibu mau pilih nomor berapa terserah. Yang penting cek dan dicek pastikan dia orang soleh. Insya Allah program guru dapat pemimpin yang aman, barokah, cinta kepada masyarakatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang bisa disampaikan. Keterbatasan ilmu keluhan kami. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.